Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah wallahu. Para bapak, para ibu, sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu niki kita saged melanjutkan kajian rutin Sirah Nabawi. Kita libur kali sasi ngantos 3 sasi Ramadan Syawal. Alhamdulillah sameneika saged disambung malih. Kajian menika estunipun penting sangat keranten bergandengan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milai Arab pra-Islam ngantos mangkin Fathu Mekah ngantos mangkin Khulafaur Rasyidin. Pripun perjalanan Rasulullah di dalam memperjuangkan agama Islam dan segala rintangannya. Malam ini sudah sampai pembahasan Perang Badar. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dados sampun tahun kali Hijriah bermakna Rasulullah sampun teng Madinah menika pun kali tahun. Kinten-kinten 2 Hijriah niku menawi Masehi dan dados setunggal Hijriah niku menawi dipun Masehi Rasulullah lahir 571 Masehi. Lajeng berdakwah di Mekah 10 tahun. Lajeng Rasulullah diangkat dados Rasul niku yuswa sekawan dosa. Bila sekawan dosa ditambah sedoso ditambah gangsal atus pitung dosa. Niku sekitar 600 pinten 570 ditambah 50 600 kali sekitar samonten. Lah perang niki terjadi sekitar tahun 623 624 Masehi, 1400 tahun yang lalu terjadilah perang Badar. Sampai terjadi perang Badar menika pripun ceriyose? Sebelum kita menceritakan perang Badar, pada tahun 2 Hijriah niku terjadi napa mawon yang melatar belakangi perang Badar. Pertama inggih menika perintah pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Rumiyin Rasulullah nalika teng Mekah salat menghadap Ka'bah. Begitu pindah teng Madinah, Rasulullah menika salat menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah salat menghadap Baitul Maqdis niku mboten remen estune. Dados saben manten nasan niku Rasulullah tansah ndonga, wajahipun teng langit. Seolah-olah nyuwun dhateng Allah, aku gak seneng kiblat Baitul Maqdis. Akhirnya Allah memerintahkan kembali berkiblat ke Ka'bah. Lah Mekah kali Madinah kali Baitul Maqdis niku pripun posisine? Bapak-bapak ingkang sampun haji, Madinah niku napane Mekah? Ingkang sampun umroh, Madinah niku napane Mekah? Lere napa kidule?
Medina niku lere Ka'bah Mekah. Berarti Mekah ngaler niku Medina. Nan jenengan ingkang pun haji mboten semeret ta. Nah, kan pakai kopiah putih tuh. Medina napa nih Mekah, Mas? Mas jadi Medina itu sebelah utara dari Mekah. Jadi Mekah ngaler niku Medina. Medina ngaler malih niku Baitul Maqdis. Dadi Rasulullah niku salate ngadep Baitul Maqdis bokongi Ka'bah. Rasulullah mboten remen estune. Mantun masan niku senantiasa ndonga dhateng Allah, kapan yo aku nanti kalau pindah balik nang. Akhirnya Allah merintahkan wis balik nang Ka'bah. Jadi Rasulullah lajeng teng Medina niku wonten Masjid Qiblatain. Nggih ta? Ingkang sampun mriku wonten ingkang masjid niku kanune kali mergi napa sepindah nalika rumiyin menghadap ke Baitul Maqdis lajeng pindah teng Ka'bah. Niku 2 Hijriah. Nomor kali diperintahkan puasa juga tahun 2 Hijriah. Loh, kok putus lagi? Nah, diperintahkan puasa juga tahun 2 Hijriah. Yang kutiba alaikumus syiyam nih Pak. 2 Hijriah. Ugi zakat fitrah karena satu paket dengan puasa Ramadan itu zakat fitrah. Ugi sholat Id itu satu paket 2 Hijriah. Tentu zakat fitrah niki pun boten perlu diterangaken nggih, mergi pun paham sedaya salat Id nggih mekaten. Cuman kadang kita niku terjadi sedikit perbedaan. Yang baik itu kalau zakat fitrah itu beras nopo arto. Nah niku mergi zakat fitrah niku menawi saged bahan pokok makanan. Nanging senasa mboten bahan pokok makanan arto kemawon nggih mboten napa-napa. Niku mun mboten perlu dibahas malih nggih, mriki pun jelas. Ingkang nomor 3 niku kata ingkang dereng jelas inggih menika perintah zakat harta benda. Laptop kula mboten ketinggal. Mantun ditusuk niku. Nah, perintah zakat harta benda. Maksudnya napa niki? Niki juga diperintahkan tahun 2 Hijriah. Zakat harta benda. Misal, panjenengan nggak ada emas 1 kilo, wajib zakat apa betul? Wajib. Misal panjenengan nggak ada harta teng tabungan 100 juta, wajib zakat apa betul? Wajib. Misal jenengan nggak ada unta gangsal, wajib zakat apa betul? Ayo kak Iran duwe unta panjenengan. Misal panjenengan mantun panen manten pantun wajib zakat apa mboten? Wajib. Kantun mangken pembagian zakat niku menawi sabene niku tada hujan zakate 100%. Menawi irigasi bor ngoten niku zakate gangsal persen. Menawi yang sasak kintal berarti pinten kilo niku? Nah, ngoten nggih diitung piyambak. Niki kathah tiyang ingkang dereng laksanakaken zakat wajib utawi zakat mal niku wau. Kados Pak Haji Kusnendi ngeten niku pegawai negeri saulan gajine 6 juta. Ping 12 ngoten niku pun wajib zakat napa dereng? Dereng memenuhi nisab. Nisab niku ukuran wajib zakat. Iki perlu dicatat nggih. Nisab niku ukuran wajib zakat dinisbatkan kepada 85 gram emas.
Ibu-ibu menawi nggak ada celengan, gelang, kalung, ali-ali, setu, di total 85 gram wajib zakat. Pinten 2,5%. Pinten nilai emas, misalnya emas saat niki 1 juta 1 gram, berarti tiang niku menempel nggak ada atau 85 juta, zakatnya 2,5 kali 85 juta, wajib zakat. Niku nek empun diduweni selama setahun. Saged ngeten niki nggih. Ah, mila bapak-bapak, para petani nggih. Kapan hari niko kalau tidak salah 4 tahun yang lalu tikus kan merajalela. Cobi monggo kita angen-angen. Kok sampai ono tikus merajalela ngoten niku kesalahan sinten? Kinten-kinten penjenengan mantun panen ngoten niku zakat napa mboten? Coba monggo dipikir, dadi ngoten niku paling saking Allah karena kita nih kadang panen pantun boten purun zakat. Mila mangkin menawi panen monggo kita dalaken panenipun zakatipun nggih menika 5%. Mergi mriki niku toyoe ndamel bol. Pun lah monggo kita zakat. Mugi-mugi Allah niku njagi tanaman kita mboten diserang homo. Ngoten enggak? Mboten wonten tikus, mboten wonten manuk, mboten wonten napa-napa. Adapun wonten sitok loro manuk nyucuk niku pun sampai diobrak nggih. Mriki niku termasuk sedekah ya. Pun sampai dibedil, pun sampai di saaken manuk Pak. Lah, perang Badar. Estunipun pripun sampai terjadi perang Badar. Rasulullah pireng bahwa ada rombongan dari Mekah pulang dari Syam, di mana rombongan itu dipimpin oleh Abu Sufyan berdagang. Sebelum terjadi perang Badar, teng Madinah itu sudah banyak terjadi kejadian kecil, pertengkaran. Lah, kita tidak tahu mengapa Rasulullah itu kemudian menyiapkan bala tentara ngawal penduduk niki wau dibeto medal saking Madinah. Napa kinten-kinten badhe ngerampok kawanan pedagang niku mboten kados senggian. Mosok Rasulullah ngerampok kan ngoten nggih. Tapi Rasulullah niku menyiapkan bala tentara lengkap dengan peralatan perang sejumlah 303 medal saking kota Madinah. Lah mungkin ngeten niki lajeng dianggap salah paham dening tiang-tiang kafir, lajeng rombongan Abu Sufyan niku ngutus seseorang pergi ke Mekah memberitahukan perihal yang Rasulullah itu mengabarkan, mengirimkan bala tentara itu. Akhirnya Abu Jahal dari Mekah kemudian mengirimkan tentara 1000. Dadak ngoten niku kecele Pak. Abu Sufyan selamat sampai Mekah. Memang Rasulullah tidak untuk menghadang atau untuk merampok atau merampas kan ngoten. Abu Sufyan selamat sampai Mekah, lajeng nyusul Abu Jahal, jangan dilanjutkan kamu ke Madinah untuk memerangi Rasulullah karena saya sekarang sudah sampai di Mekah dengan keadaan aman. Niku asal usulnya Pak. Abu Jahal dan yang sombong, boten purun kembali ke Mekah sebelum perang kalian Rasulullah. Tetap melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk memerangi Rasulullah. Wis kadung metu nggo bala tentara, perlengkapan dan lain-lain, pantang kembali kalau belum menyerang Rasulullah. Niki sebagai pembelajaran bahwa 313 orang Islam melawan 1000 orang kafir, Allah memberikan kemenangan. 3 lawan 1. 1 orang Islam melawan orang kafir 3, tapi Allah memberikan kemenangan. Artinya bukanlah jumlah yang sedikit itu mesti kalah dengan jumlah yang besar. Artinya walaupun sedikit, kalau Allah sudah memberi pertolongan, tidak ada repot bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun jumlah kita ini sedikit,
tapi mutunya baik, insya Allah akan mengalahkan yang besar yang mutunya tidak baik. Apalagi besar kemudian di manage dengan baik. Nomor kali nalika perang Badar, Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, sebagai pemimpin ada di tengah-tengah mereka. Nabi mengobarkan semangat perang. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengatur barisan. Niki beda sangat nalika perang zaman sakmenika. Sakmenika menawi perang justru pemimpinnya mboten teng lapangan. Teng pundi? Teng kantor. Sing kroyo-kroyo dikirim maju dhisik sing ndek kan ngoten. Rasulullah di tengah-tengah kancah peperangan, Pak. Didamelaken kados gubukan ngoten teng inggile bukit, mengomando dari atas bukit, memberikan semangat kepada bala tentara yang akan menyerang dan akan diserang itu. Rasulullah memberikan semangat perang. Nomor 3, ini pengalaman yang betul-betul menjadi kita sampai hari ini, Pak. Jadi Nabi itu berbicara dengan bangkai orang-orang kafir yang telah dibuang di dalam sumur. Mayat-mayat orang-orang kafir yang mati terbunuh dalam perang Badar itu semua dimasukkan di sumur. Dan ketika Rasulullah kondur datang Madinah, Rasulullah jauh, wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai semua disebut fulan bin fulan, buktikan bahwa sekarang yang benar Tuhan kamu apa Tuhanku. Sahabat tamat datang Rasulullah, ya Rasulullah, engkau berbicara dengan orang yang sudah mati. Mati. Apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, mereka lebih mendengar daripada kamu. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengembalikan omongan orang yang ada di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, mila niki lho sebagai dalil bahwa orang yang mati itu bisa mendengarkan percakapan orang yang hidup. Setuju napa mboten jenengan? Kok mboten semangat? Orang yang mati bisa mendengar ucapan orang yang hidup. Panjenengan setuju napa mboten? Lah ngono, Pak. Aku cek semangat ya. Di mana buktinya? Ketika kita masuk ke tanah pekuburan, sebelum masuk ke tanah pekuburan, apa yang harus kita doakan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau assalamualaikum ya ahlad diyan. Lengat tak? Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insya'allahu bikum. Nah, kapal pasnya nanti. Salam sejahtera bagi engkau penduduk kubur muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan sebentar lagi saya pun akan menyusul kalian semua. Ngoten niku misale ingkang teng lebet boten kepireng, mosok Rasulullah ngulangi ngoten. Kan boten. Ngoten lho. Jadi masuk kubur kita dianjurkan berdoa assalamualaikum ya ahlal kubur. Panjenengan kepengin dijawab napa mboten? Pak, kula beri informasi nggih. Selama 2-3 tahun setelah kepergian istri saya kan selalu ziarah kubur. Kalau ziarah kubur saya sore nggak bisa, biasa malam, Pak. Dan sebaik-baik ziarah kubur itu jam 12 malam. Jam 1 malam. Kemis malam Jumat. Monggo mungkin yang punya saudara, bapak, ibu, adik, dulur meninggal, ayo ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jam 12 bengi, Pak. Masya Allah. Nah.
Itu jenengan kalau belum pernah melakukan Pak, seperti biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah melakukan merinding Pak. Dan akhirnya kita itu gini Pak, tujuannya ziarah kubur itu kan mengingatkan kepada kita bahwa sebentar lagi atau tidak lama lagi bahkan kita akan seperti dia. Betul loh. Maksudnya ziarah kubur niku. Boten kok lajeng teng kubur niku nyuwun napa-napa datang ingkang kubur. Boten kok lajeng benjing nyunatno putune nang kuburan pamit datang sing nang kuburan, Mbah, meni putune kok sunat. Ya Allah. Sing teng kuburan niku wis gak eling putuku sunat, putu gak sunat, masih sunat ora lapo yang gak sebuah, gak iso sembarang kabeh kepunan. Nggih napa mboten? Ke kuburan itu mendoakan. Boten kita yang minta didoakan. Maka ziarah kubur itu penting apa mboten? Sangat penting untuk melembutkan hati kita. Sebentar lagi kita pun akan seperti dirimu. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Apalagi kalau yang ziarah itu anak kepada orang tua, ditunggu Pak, ditunggu itu Pak. Tapi kadang ngapunten nggih yang Muhammadiyah niku kebarusnya. Kebarus napa? Lho sampai maisane wong tuane ilang gak ero. Mergi mboten nate di sambangi ya Allah sampai suket-suket niku alang-alang ngoten niku sae napa mboten? Tapi koncoin derek nggih kebarusan ngoten lho. Maisan diwambung sampai wis ngoten-ngoten niku ya Allah. Nah, pembelajaran saking perang Badar kok bisa menang itu bagaimana? Pertama ikhlas Pak. Ikhlas, yaitu perjuangannya, perangnya, apanya yang dilakukan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul tidak ada tendensi dunia apa-apa. Dan ini masih dalam karena kepemimpinan Rasulullah waktu itu perang pertama terbesar ya perang Badar ini, yang jika perang ini kalah maka engkau tidak akan disembah oleh umatmu ya Allah. Kan Rasulullah mengatakan. Maka ikhlasnya datang Allah luar biasa. Dan nopo-nopo niku nek didasari kali ikhlas, insya Allah Allah bakal paring pertolongan. Yang kedua, strategi peperangan. Bahkan waktu itu antara Rasulullah dengan sahabat Hubab niku berselisih pendapat. Karena Rasulullah niku ngejak mendel teng panggenan celak Badar niku, tempat untuk kemah, tempat untuk lain-lain itu. Hubab matur, ya Rasulullah, apakah ini atas petunjuk wahyu ya Rasulullah? Tidak, ini atas pikiran saya sendiri. Kalau begitu jangan di sini ya Rasulullah, karena tempat ini tidak sesuai untuk tempat kita berdiam diri. Mari kita menjauh dari tempat. Loh, strategi peperangan waktu ini kita diatur. Pergi nopo? Akhirnya Hubab ngejak Rasulullah manggen teng panggenan ingkang parek kalian sumber air. Loh, Rasulullah cenderek manut malaikat Jibril turun, betul ya Rasulullah. Pendapat Hubab lebih betul, pindahlah dari tempat itu. Nyata ini termasuk strategi peperangan. Tiang-tiang kafir bergelombang yang dalam nyerang tiang-tiang Islam. Pertama tiang-tiang Islam buatan nyerang, bertahan dengan mengatur barisan yang kuat, yang sulit untuk ditembus. Ini atas perintah Rasulullah. Begitu tiang-tiang kafir sambung lepok, Rasulullah menggerakkan serang. Diserang, gelapakan Pak. Jangan menawi ningali tinju-tinju ngoten niku nggih. Nek pertama wis metetek ngoten gletak ngoten. Bertahan rumiyin. Bertahan, akhir begitu lawan sambung lepok diserang kali Rasulullah. Itu strategi peperangan. Nomor 3, taat datang pimpinan. Boten nangsal mencelak kabeh dhewe niku. Apa yang dikatakan Rasulullah semua harus ikut. Itu yang namanya taat. Kenapa ini ditampilkan di dalam nomor 3? Karena nanti perang Uhud terjadi kekalahan kepada orang Islam karena bala tentaranya tidak taat kepada Rasulullah. Nanti ada dijelaskan sendiri Pak dalam perang Uhud. Maka perang Uhud mengalami kekalahan. Lah, ada satu riwayat yang sangat masyhur, terkenal. Tapi ternyata hadis itu
dinyatakan oleh beberapa ulama lemah, bahkan dhaif. Ini yang berkaitan dengan perang terhadap nafsu. Roja'na minal jihadul apa? Asghar ila jihadil akbar. Kita sekarang kembali jihad kecil kepada jihad yang lebih besar. Faqila ma jihadul akbar. Rasulullah dipun tangan di tempat sahabat. Apa itu jihad yang besar itu? Qala jihadun nafsi, yaitu jihad terhadap nafsu. Tapi hadis ini didhaifkan oleh beberapa ulama. Mila mangkir menanjen dengan kepirang hadis niku pun aneh nggih. Jadi kita kembali dari jihad kecil kepada jihad besar. Apa jihad besar itu? Yaitu perang melawan nafsu. Kenapa perang melawan nafsu dikatakan jihad yang lebih besar daripada jihad perang Badar? Pertama karena nafsu itu musuh ada di dalam diri kita. Sedangkan tentara itu ada di luar diri kita. Panjenengan repot pundi nglawan teng jero awak dari teng jabane awak. Nah, ngoten mawon. Mestine nggih ewet nglawan ingkang wonten lebete awak. Apa itu? Menahan marah. Apa itu? Melawan syahwat. Apa itu? Sabar. Monggo kita ngenang. Menahan marah. Bahkan menahan marah itu disebut di dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin las kanan dalam wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin wa gampang mulai alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaid. Coba wal kadhiminal ghaid, menahan marah. Menahan marah niku gampil napa ewet? Pak. Napa malih menawi sampun berabak meten niku gampil napa ewet? Pak. Bila wonten tuntunan Bapak Ibu menawi kondisi panjenengan tengah marah kados ngoten niku, kalau sedang berjalan berdirilah. Ojo tambah melayu. Misalnya Pak Kusnandi badhe kepuk kula ngono, melayu, pun sias melayu Pak. Melaku mawon pelan-pelan. Kalau dalam kondisi melaku yang niku berdirilah. Kalau dalam kondisi berdiri duduklah. Nek duduk terus marah berbaringlah. Kalau berbaring pun masih marah, wudhulah. Nek wudhu terus marah, gerojokan banyu. Mestine tiyang niku nempun wudu dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sak boten-botene nggih boten melampiaskan kemarahannya. Menahan marah. Nomor kali melawan syahwat. Hebat napa mboten melawan syahwat? Bapak Ibu, Bapak-bapak, napa malih wonten setan namine setan awar khusus nggodot yang jaler supados syahwat niki terus. Bapak-bapak menawi ningali tiyang istri cantik ngoten tesih ningali napa mboten? Mboten nggih, alhamdulillah ya Allah. Pak, kula masyaallah. Kula lho Pak niki nggih. Senajan pun cara gampangane pun jogot temenan, aja sampai ngombe, aja sampai nyolong, aja sampai macam-macam Pak. Tapi setunggal niku Pak tesih mboten mampu sak kula Pak. Napa niku? Nek nyawang wong wedok ayu lho kok isek sapa iku? Kok isek ngono kula niku. Jenengan nggih ngoten ta? Masya Allah, milau kata tiang jaler bejat niki nggih boleh wong wedok. Nggih napa mboten? Kata tiang jaler sukses nggih wong wedok. Nggih napa mboten? Duwite wong lanang entek ya boleh wong wedok. Nggih napa mboten? Napa?
Racun perempuan itu racun. Jadi melawan syahwat memang luar biasa. Kita ngeten niki saged saya sedaya Pak, tapi nek kecekel wong wedok iku wis boten mampu. Maka kemudian ditutupi mata kita. Tapi garung-garungnya masih bisa melihat sedikit-sedikit. Sabar Pak. Jenengan saged sabar. Seperti yang dicontohkan Rasulullah. Walaupun kisah itu ya Pak, kisah itu saya cek di dalam beberapa literasi tidak ada ternyata Pak. Tapi ini sebagai pembelajaran yang baik bagi kita tentang sabar dan tidak membalas. Nalika Rasulullah didoni balas apa mboten? Mboten Pak. Jenengan didoni. Nalika tiyang ngidoni niku sakit, Rasulullah tanget kemana orang yang biasa mengidoni saya kok nggak ada yang mengidoni lagi? Sakit ya Rasulullah. Rasulullah ketika mendengar orang yang mengidoni itu sakit, apakah Rasulullah berbicara yang tidak enak? Mendel mawon. Panjenengan yang setiap malam meludahi kemudian yang meludahi sakit, panjenengan pripun? Pokoknya mati kapokon yo. Lemanten ngoten Rasulullah tindak datang griyane tiyang niku wong beto gawan tak. Saged jenengan sabar ngoten. Boten saged, Pak. Nah, sabar itu ada peringkat-peringkatnya. Sabar terhadap ujian, sabar terhadap melakukan ketaatan. Abad pundi niku? Kathah yang lulus ketika diuji dengan ujian sabar. Tapi begitu ketaatan itu Pak yang sulit sekali. Ini loh nafsu. Jadi sabar melakukan ketaatan. Coba jam 2, jam 3 malam panjenengan sabar napa mboten? Jam 2, jam 3 malam panjenengan sabar napa mboten? Sabar untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit dari tidur melakukan apa? Salat tahajud. Niku nek yang boten sabar, boten saged ngelampahi salat tahajud, sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali perang terhadap nafsu terus menerus tidak pernah berhenti. Kalau perang Badar, namun sehari 2 hari berhenti sampun. Kalau perang terhadap nafsu setiap hari, setiap detik, setiap jam sampai akhir hayat. Terutama melawan malas ibadah. Alhamdulillah panjenengan niki mboten termasuk yang ingkang malas ibadah. Buktine napa? Mantun sholat jamaah maghrib gitu sepur mirengaken pengajian. Wonten Pak setan namine wasnan ngudot tiyang supaya napa aras-arasan ibadah. Aja dek ngaji, gak usah, gak penting saiki ngajiku. Wonten ngoten niku. Yang sudah ngaji itu juga digoda oleh setan. Ah, cuk suwe kok gak mari-mari. Ngoten ta? Nah jenengan niki anteng enak saya mirengaken ngeten iki termasuk ingkang boten digodha setan. Sabar melawan riya pamer gedek-gedekno. Niku perang terhadap nafsu ya. Jadi sekarang Pak, mana ada ibadah yang tidak dipoto, yang tidak di-share di grup? Nggih napa mboten? Berangkat umroh, dereng umroh nih Pak, pun selfie. Mau turun dari pesawat, Kak Bampun ditelepon. Kok ditelepon? Kak Bampun di foto. Update setiap hari selfie Pak. Ngoten niku saged ibadah khusyuk napa mboten? Mboten saged. Niku tantangannya tiyang ibadah, riya dan ujub. Nomor 3 nafsu bisa menyesatkan manusia. Meski tampak religius. Pripun maksudnya tampak religius?
Kula ngeten iki ketonan mlidit ngeten iki religius napa mboten, Pak? Religius, Pak. Pak Imam ngeten niku religius napa mboten? Religius, Pak. Tapi apakah aman dari godaan setan? Terutama melawan zina. Dan zina itu tidak hanya zina itu. Zina mata, zina telinga, zina macam-macam. Penjenengan kepang barsiso, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepang barsiso. Kau betul kepang. Barsiso niku tiyang ingkang betul-betul ahli ibadah. Wis ketonan mlidit ngeten iki wis jenggoten wis pokoke gak ana sing lawan ning masalah ibadah dateng barsiso. Boten mempan digodha sinten mau saking khusyuke saking tawadhuke. Tapi tepar, Pak, melawan wong wedok, zina. Nafsu, Pak. Begitu barsiso tengah wengi, rino wengi teng masjid digodha setan, boten mampu. Barsiso boten noleh digodha niku, Pak. Datanglah setan yang bernama setan putih. Duduk di sebelah barsiso. Yang sholatnya khusyuknya lebih khusyuk dari barsiso. Setan noleh barsiso, wahai fulan, saya kok tertarik kepada dirimu. Bagaimana engkau bisa sholat begitu khusyuk? Bagaimana engkau sholat bisa seperti khusyuk? Enggaklah, kamu justru lebih khusyuk daripada saya. Wah, perangkap sudah masuk, Pak, itu, Pak. Apa kata orang itu? Kalau kamu ingin khusyuk di dalam sholat, lakukan kemaksiatan. Dan setelah itu taubatlah. Maka engkau akan merasakan bagaimana nikmatnya taubat setelah melakukan perbuatan dosa. Masuk nggak mboten ngoten niku? Seolah-olah masuk tapi mboten masuk, Pak. Akhirnya barsiso tanya, apa yang harus saya lakukan? Zina lah. Apa? Zina lah. Ayo, ndak mungkin saya zina, maksud saya ustadz kok zina. Coba carikan lagi kemaksiatan yang bukan zina. Maksud ustadz zina kan nggak boten pantas kan? Ada apa? Bunuhlah orang. Oh, ndak bisa kalau bunuh. Sebab hukuman bunuh itu kalau membunuh dibunuh, jangan bunuh. Carikan lagi kemaksiatan yang di bawahnya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, seolah-olah kemaksiatan yang disebutkan ini di bawahnya, padahal kemaksiatan yang dilakukan ini ialah di atas kemaksiatan. Apa itu? Minum-minuman keras. Ini saya bisa nggak apa-apa kalau hanya minum-minuman keras, toak dan lain-lain. Pertanyaan barsiso, terus beli di mana itu? Wong ahli ibadah nggih mboten semerat tumbas toak, mboten semerat kok tumbas tasbih, tumbas nggih semerat. Setan pun masuk. Ngulono tondok telon kono iku engko ngidulo to ngalor titik ndok kono akeh toak. Ngulono tekot telon Sukorejo, ngulono notok ngulon. Dok kono sembarang rono. Mriko Pak barsiso, Pak. Sukorejo niku ngidul, telon prapatan, ngulon notok rono. Masya Allah, Pak. Tiang ingkang sadyan toak teng mriku niku jilbaban apa mboten? Mosok dodolan toak jilbaban, Pak. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Gini apa mboten? Godeg-godeg, Pak, barsiso ningali pemandangan merah kuning hijau. Cari sapa wong lanang gak seneng wong. Minumlah hasilnya barsiso. Dan orang minum itu, Pak, belum pas nek misalnya saya ngesok dhewe. Nggih napa mboten? Mesti wonten ingkang tukang ngesok. Jenengan kok manduk-manduk nate ta?
Begitu minum minuman keras Pak, onami itu yang mboten nate nginum Pak, sak gelas mawon pun tengkler Pak, goyang-goyang Pak. Ditambah malih sak gowo tambah goyang-goyang akhir. Wong wedok elek dadi ayu Pak ning pun ngoten niku. Apa malih? Ayu. Tiang kalau sudah seperti ini dirayu wong wedok purun apa mboten? Purun Pak, jare sapa gak purun. Wong pikirane wis gak bisa mikir. Akale wis ilang. Maka ketika orang dalam keadaan mabuk itu berapanya akal sudah hilang. Tinggal sepertiga terus berapa kita aja akalnya itu. Akhirnya bersisa ngombe, mari ngombe kumpul kali wong wedok niki wae Pak. Jobi melakukan kejahatan satu, akhirnya melakukan kejahatan dua kumpul. Sampai terjadilah hamil, sampai terjadilah itu melahirkan anak. Pak, setan boten berhenti sampai di situ. Bersisa, kamu seorang ustadz, seorang kiai kok sampai ngetengi wong, kok sampai anak, sampai lahir, piye ngono iku? Patenono. Dibunuh Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, perang melawan nafsu seumur hidup, terutama pancen melawan zina, luar biasa beratnya. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak, jika panjenengan medal saking griya, lajeng teng mriko kok kada pemandangan abang kuning biru cepet-cepet kondur. Lan apa? Lan apa? Cepet-cepet manggihi bojone Pak. Lan apa? Lah, ibu-ibu milon nek pun kadang ngoten niku panjenengan menawi suami datang dari jauh, jangan banyak bicara. Monggo Mas lebet. Saged ibu-ibu? Jangan banyak pertanyaan. A, dari mana saja kamu kok baru datang? B, jangan. Monggo Mas. Ngunjuk napa Mas? Siram Mas. Didudukan dengan baik. Sakit ngoten Bu jenengan? Belas kan jawab. Sekarang pun jawab. 5 menit lagi isya. Boleh wonten pertanyaan. Monggo yang biasa bertanya itu loh Pak, mana? Penelitian. Beri Kak, boten kepireng kula Pak. Perkenalkan namanya dan statusnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Berkaitan tentang ziarah kubur, apakah ziarah kubur atau siksa kubur? Mohon penjelasan di Quran di surat mana dan ayat berapa, mohon penjelasan satu. Dua, berkaitan dengan perang Badar. Tadi kan disampaikan bahwa perang Badar itu Allah akan memerintahkan supaya sabar. Kenapa kok Nabi Muhammad mengarahkan seluruh umatnya itu berperang? Padahal Allah memerintahkan harus sabar orang. Kenapa kok sampai perang? Penjelasan. Terima kasih. Iya. Ini pertanyaan bagus sekali. Kenapa Rasulullah berperang? Padahal Allah memerintahkan sabar. Kan ngoten nggih? Sabar niku wong mboten dalam konteks supaya tidak berperang. Maksudnya apa?
kesabaran Rasulullah selama di Mekah 10 tahun, dicaci maki, disiksa, diboikot, macam-macam Pak, dan kafir datang Rasulullah. Kurang sabar dari Rasulullah. Loh. Sampai di Madinah juga matang. Yang Yahudi nemen datang Rasulullah. Sabar di situ maksudnya apa? Sabar tidak berarti kemudian tidak berperang. Wong cara gampangane cacing mawon dideg-deg ya molek Pak, kenapa? Berapa puluh tahun Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh orang-orang kafir. Dan perang itu perintah dari Allah langsung. Berperanglah, memerangi orang-orang. Wajah itu fil haqqal jihad, kan? Berperanglah. Maka maksudnya sabar. Sabar dalam konteks tidak kemudian kalau orang Islam yang sudah dibegitukan itu kemudian tidak berbuat apa-apa, karena sifatnya orang Islam bukan menyerang tapi bertahan, mempertahankan kehormatan agama Islam. Terakhir Pak, singkat mawon gitu. Apakah ziarah kubur, siksa kubur itu bagaimana kan manten? Bapak Ibu yang saya hormati, kata orang berprasangka bahwa di dalam kubur itu orang akan disiksa. Tapi secara akal, apakah orang akan disiksa ketika belum dijatuhi hukuman? Seperti orang akan dipenjara, apakah orang akan dipenjara kalau belum dijatuhi hukuman? Belum dipastikan dalam pengadilan bahwa orang itu bersalah. Padahal pengadilan itu nanti ada di akhirat. Di kubur itu nanti orang dinampakkan uridu ala ma'adi bil ghadati wal asyi, kan katanya. Kalau orang itu ahli neraka, pagi sore dinampakkan itu neraka. Iku pun betul-betul membuat ketakutan orang yang ada di dalam kubur. Maka apakah di dalam kubur itu disiksa atau belum disiksa? Wallahu a'lam. Karena kenyataannya ada dulu orang Arab itu ketika dikubur. Pak Yai sampun tolak-tolak. Monggo kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.